usah. Kata Allah, cari ya rumah sakit tamrin. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Kan yang menyembuhkan Allah. Iya, tapi Allahnya mukhalafah. Maka Allah jadikan sebab. Di mana sebabnya? Di rumah sakit. Nah, rumah sakit ini jadi apa? Jadi mazhar, kenyataan kehendak Allah untuk menjadikan nikmat sembuh. Berarti orang datang ke rumah sakit dengan ilmu seakan-akan dia mendatangi Allah. Paham? Cuma kita nih begini, maaf ya, begitu datang ke dokter, kita benar-benar nih dokter nih bisa menyembuhkan. Nah ini yang bahaya. Harus kemudian kita memandang dokter ini apa ya? Pekerjaan sebab, dokter sebab, istri sebab, apa aja selain Allah itu nggak bisa menjadikan nikmat, tapi mereka semua sebab. Sebab ini posisinya adalah sebagai mazhar. Mazhar artinya kenyataan. Begitu datang ke dokter berobat lalu sembuh, maka yang menjadikan sembuh siapa? Allah. Tapi lewat sebab dokter. Dokter ini adalah mazhar kehendak Allah, kenyataan kehendak Allah ingin memberikan nikmat sembuh. Jadi dokternya gak bisa apa-apa kalau Allah nggak berkehendak. Paham tuh maksudnya? Datang ke dokter kata Allah, gak, pokoknya gak sembuh. Kayak apapun datang ke dokter gak akan sembuh. Jadi ternyata dokter gak bisa menjadikan sembuh. Tapi dokter ini bisa jadi mazhar kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki tiba-tiba datang ke dokter ini, kata Allah, aku kehendaki sembuh, maka datang ke dokter ini sembuh. Berarti dokter ini adalah kenyataan apa? Kehendak Allah untuk menjadikan sembuh. Paham gak? Paham gak? Udah lapar saya di kemudian ini. Lapar gak? Lapar? Enggak? Bohong. Sekarang ini contoh lagi. Kita ke Selio. Tahu ke Selio kan? Dalam hati kita yang bisa menyembuhkan keselio ini gak ada. Siapapun gak ada selain Allah. Cocok gak? Pas. Yang kedua, Allah kalau mau menyembuhkan keselio saya ini gak perlu kemudian kita gak bergantung pada siapapun, gak bergantung kepada apapun. Pas. Lalu yang ketiga, ya Allah turun sini, pijit saya, urut biar keselio saya sembuh. Cocok gak? Enggak. Kenapa? Karena Allah bukan salah. Yang keempat, lalu kita kemudian datang ke tukang las. Keselio nih, datang ke tukang las. Mohon maaf Pak, saya keselio. Tapi datangnya ke tukang las. Dapat gak? Di lasnya nggak ada. Hah? Atau misalnya keselio datang ke tukang tambal ban. Pak, mohon maaf, saya keselio. Kata tukang tambal ban, diambilkannya ember, ambilkannya air celup sini, tusuk-tusuk kayak jarum kayak tambal ban. Cocok nggak? Kenapa jadi salah datang pas keselio manggil Allah pijat sini? Kenapa? Allah yang buka. Ketika keselio datang ke tukang tambal ban, kenapa salah? Karena tukang tambal ban bukan sebab untuk bisa menyembuhkan keselio. Karena tukang tambal ban bukan mazharnya Allah untuk menyembuhkan keselio. Mazharnya Allah untuk menyembuhkan keselio datangnya kemana? Tukang. Lalu kita begitu keselio, Assalamualaikum. Adakah Pak ininya? Kenapa saya mau pijit? Oh ada, dipijitnya, ditariknya. Wah, langsung kemudian sehatnya. Keyakinan kita yang menyembuhkan tetap Allah. Allah tidak bergantung kepada tukang urut ini untuk menyembuhkan. Allah bisa menyembuhkan walaupun tidak ada tukang urut. Tapi
Tapi Allahnya mukhalafah, maka Allah jadikan sebab. Allah jadikan tukang urut ini sebagai sebab. Sebab apa? Yang jadi mazhar kehendak Allah. Kenapa kalau keselio datang ke tukang tambal ban gak akan beres? Karena di tukang tambal ban di situ bukan mazhar Allah untuk menyembuhkan keselio. Kalau ban bocor datang ke tukang tambal ban cocok. Kenapa? Tukang tambal ban mazharnya Allah ngeberesin ban. Paham tak? Lalu ketika kita kemudian keselio datang ke tukang urut, minta maaflah, sama artinya kita datang kepada Allah. Syirik gak? Syirik gak? Karena kita paham ini. Kalau orang jahil datang ke tukang urut, dia benar-benar berkeyakinan sembuh nih, kemudian kalau kesini ini udah Pak Haji Naim misalnya. Haji siapa? Yang tukang urut patah tulang biasanya. Nah, kalau datang ke sini nih kemudian beliau udah puluhan tahun itu dari rumah sudah. Kalau datang ke sini ini enggak seberapa yang sembuh, ini mah sembuh pasti. Orang ini tukang urutnya luar biasa. Enggak usah dipegang sedikit, dilihat tinggi, ditengok si beliau itu pandang ini sembuh. Oh pasti begitu datang ke sana, begitu benar sembuhkan, kata saya hebat. Gimana Allahnya? Ya coba. Nah ini yang kemudian minta maaflah kalau ilmunya nggak ada, akidahnya salah, minta maaf. Datang ke tukang urut itu bisa syirik. Nggak usah datang ke kuburan, syirik. Nggak usah datang ke kuburan, datang ke tukang urut bisa. Kan kita ada kan yang orang-orang yang kalau datang ke kuburan nggak boleh minta ke kubur, syirik. Kalau mau nyari syirik, nggak usah datang ke kuburan, datang ke tukang pijat itu bisa syirik. Ini jam berapa kita selesai? Setengah jam lagi ya. Kalau bicara syirik, nggak usah ke kuburan, panggil istri pagi-pagi. Bu, bikinkan kopi. Syirik itu. Kenapa? Istri nggak bisa, yang bisa menjadikan enak kopi itu Allah. Nggak bisa. Bikin begitu kopi datang, minum kopi, wah enak benar pagi ini kopi bikinan istri saya, wah hebat istri saya, macam-macam, kopi ini enak apa segalanya, kemudian bisa syirik itu. Nggak usah datang ke kuburan, nggak usah orang maulidan syirik itu, orang pijat bisa syirik, orang datang ke dokter bisa syirik, orang apa lagi minta pagi-pagi minta bikin, bu bikinin kopi, katanya sudah nggak usah bikin aja sama Allah, syirik kopi, bisa nggak? Lalu besok-besok, ya Allah bikinkan kopi. Tapi yang satu enggak syirik tapi goblok, misalnya gitu kan. Berarti dua-duanya salah kan? Salah. Tapi kalau kita paham ilmunya, keyakinan kita satu, memang la ilaha illallah, la mun'ima illallah. Tidak ada yang menjadikan nikmat, yang hanya bisa menjadikan nikmat memang Allah. Istri gak bisa, dokter gak bisa, tukang urut gak bisa. Yang kedua, Allah menjadikan nikmat tidak bergantung kepada istri, tidak bergantung kepada dokter, tidak bergantung kepada tukang urut. Cuma yang ketiga, Allahnya mukhalafatuhu lil. Gak mungkin Allah turun mijitnya lalu sembuh. Coba kalau keselio di mana alamatnya Allah Ta'ala, saya pengen pijit nah biar sembuh. Kalau ada yang ketemu ngomong-ngomong ya, kalau bareng-bareng kita kesana. Nggak mungkin. Lalu ada sebab namanya tukang pijat. Di dalam diri tukang pijat ada mazharnya Allah. Kalau Allah kehendaki sembuh maka sembuh. Berarti tukang pijat ini bukan dia yang menyembuhkan, tapi dia ini jadi kenyataan Allah. Paham nggak? Jadi itikad kita tuh harus begitu. Kalau sudah begitu kemudian tidak ada masalah, sakit ke dokter, patah tulang ke tukang pijat, pagi-pagi teriak bu bikinin kopi. Apalagi kalau nggak punya duitmu, utang. Tidak salah, kenapa tidak salah? Itikad kita kan dulu. Nah ini akidah. Nah, lalu kata ulama begini, kalau orang ini sudah paham kan? Paham, etikatnya sudah benar, paham sudah, etikatnya sudah benar. Tapi begitu kejadian, kitanya lupa.
mengamalkan ilmu ini lupa. Kita paham malam ini, masya Allah, keluar dari sini yakin, pokoknya bukan bos yang masih gaji, bukan pekerjaan yang utama, Allah. Begitu besok pagi datang orang, Bapak nggak kerja ya, mau ikut saya nggak kerja, gajinya 30 miliar sebulan. Kira-kira enggak? Hati saat itu ingat nggak pelajaran dari malam? Ya Allah ditanya, orang lapar ditanya. Ingat gak kira-kira pelajaran tadi malam? Tapi dia yakin gak pelajaran tadi malam? Yakin. Kalau begini kata ulama, dan dihukumi syirik tapi dapat dosa ghaflah, artinya lalai. Beda dengan orang yang gak pernah belajar. Dia memang meyakini kalau gak ada sipulan datang masih pekerjaan, kayak apa nasib saya dan keluarga saya, bisa-bisa kemudian kelaparan saya, ya Allah. Dan sampai ke hati-hati diyakininya, maka ini bisa kena dosa syirik. Cuma kalau orang yang sudah belajar, pokoknya bukan pekerjaan yang ngasih rezeki, bukan bos yang ngasih rezeki, bukan kawan yang ngasih saya pekerjaan, yang ngasih semuanya itu Allah. Allah kalau ngasih duit gak perlu harus bergantung kepada pekerjaan. Ada orang yang gak kerja duitnya banyak? Siapa? Kita majlis itu bareng-bareng, ya kan? Tapi ada anak-anak kecil segini nah, duitnya miliaran, nggak kerja dia, karena ayahnya orang kaya, dia punya bayi, iya kan? Nah, paham kita keyakinan, nggak ada yang bisa ngasih nikmat yang lain, nggak bisa punya Allah. Allah ngasih nikmat nggak bergantung kepada pekerjaan dan lain sebagainya. Cuma kata kita Allah yang ngasih nikmat itu mukhalafah. Jadi Allah jadikan sebab. Maka kemudian ketika kawan saya datang ke rumah mencari pekerjaan, yang ngasih pekerjaan ini bukan kawan tapi Allah. Cuma melalui sebab kawan. Kawan ini jadi mazhar, kenyataan kehendak Allah. Berarti Allah hendak memberi pekerjaan. Cuma kenyataannya lewat kawan. Pas waktu kawan datang beri pekerjaan, kita lupa mengamalkan ilmu yang ini lupa. Maka kata ulama dapat dosa ghaflah. Ghaflah itu artinya lalai. Contohnya orang ini, Bapak tahu di muka masjid ini ada polisi yang gak digaji gitu loh, yang gede badannya, yang kerjanya tidur aja, kan polisi? Tahu, tapi karena naik motor asik menghayal, padahal tahu, tapi asik menghayal. Lalu kemudian kejeduk, tunggu, begitu kejeduk, astaga, di situ ya ada polisi tidur, udah kejeduk, baru ingat. Nah itu namanya lah. Kalau orang yang kemudian etikanya salah, dia nggak tahu sama sekali, dia yakin nggak ada polisi tidur di depan masjid, padahal ada. Paham nggak maksudnya? Ya, kalau orang sudah paham etikanya tadi, maka ketika kejadian dia lupa, dia nggak dihukumi syirik, tapi lalai. Tapi kalau orang sama sekali tidak pernah belajar, lalu dia meyakini yang masih rezeki ini karena pekerjaan saya sehat ini karena berobat ke dokter ini, sampai ke hati-hati, nah itu bisa. Saya ulang, makanya untuk syirik itu nggak perlu ziarah kubur. Kalau sakit perlu jangan ke dokter, kenapa? Syirik, iya kan? Tapi kenapa ke dokter? Kita paham Allahnya mukhalafatuhu lil. Ini pentingnya belajar ilmu tauhid. Kalau sudah ilmunya kayak gini, ziarah ke kubur, datang ke kubur, lalu berdoa, kemudian minta, syirik lah. Enggak, dia paham yang memberikan mengabulkan hajat. Allah mengabulkan hajat nggak perlu kuburan, Allah mengabulkan hajat nggak perlu datang ke wali. Cuman Allahnya mukhalafah, lalu Allah jadikan sebab. Salah satu sebab kabulnya hajat adalah dengan membawa nama, mendatangi tempat-tempat yang dimuliakan, kubur-kubur makam orang yang dimuliakan Allah. Datang ke situ minta mudah-mudahan dengan berkat kemudian wali ini, ulama ini yang saya ziarahi, ya Allah hutangkan, lunasi hutang-hutang saya. Syiriklah. Karena di kuburan, di wali yang berkubur di situ sabab ini jadi mazhar yang berkehendak tetap kehendak Allah.
Ini yang Rasulullah itu di awal-awal itu nahaitukum an ziyaratil kubur. Nabi melarang sahabat-sahabat itu di awal-awal itu ziarah kubur, memang dilarang sama Nabi. Kenapa? Tauhidnya belum. Orang kalau nggak punya tauhid datang ke kubur bisa benar minta ke kuburan, bisa sih. Kalau orang nggak bertauhid jangankan datang ke kubur, datang ke dokter aja bisa syirik. Tapi kalau orang bertauhid setelah sahabat diajari tata cara tauhid, diajari cara berakidah, diajari kemudian tauhidnya, etikatnya, kata Nabi fazuruha, maka sekarang ziarah kuburlah kalian. Memang ziarah kubur itu sama Nabi di awal dilarang. Karena khawatirnya memang etikatnya belum benar. Jadi yang ziarah kubur, datang ke dokter itu sama, tergantung keyakinan, tergantung etika. Nah, kawan yang jadi sabab tadi, istri yang jadi sabab tadi, jadi mazhar tadi, namanya syariat. Yang kita meyakini Allah yang menjadikan nikmat, Allah menjadikan nikmat tidak bergantung kepada apapun dan siapapun. Allah yang mukhalafah yang menjadikan nikmat tadi, itu namanya akidah. Lalu begitu haus minta kopi, ngomong ke istri, Bu, bikinkan kopi, itu namanya syariat. Paham tak? Maka orang yang beriman yang sesungguh-sungguhnya iman, syariat jalan, akidah jalan. Jadi mulutnya manggil istri, tapi hatinya tetap ingat bahwa yang menjadikan nikmat kopi adalah Allah. Ini namanya akidah. Tapi mulutnya manggil, Bu, bikinkan kopi, ini namanya syariat. Sakit berkeyakinan yang menyembuhkan sakit Allah, tapi datang ke dokter namanya syariat. Maka akidah dan syariat harus jadi satu. Paham? Ini baru sempurna seseorang syukur kepada Allah. Jadi kalau sakit datang ke dokter, tapi jaga akidah. Kalau keselio datang ke tukang urut, tapi jaga akidah. Nah, siapa yang paling sempurna menerapkan ini? Nah, kita bisa hijrah sedikit. Tabarukan mobil karena malam ini malam satu Muharram. Tabarukan. Nah, siapa yang paling sempurna menerapkan antara akidah dan syariat, yaitu baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat surah At-Taubah ayat 40. Surah At-Taubah ayat 40. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah id akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana fa anzala Allah as-sakinata 'alayhi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiya al-'ulya wallahu 'azizun hakim. At-Taubah ayat 40. Ya, illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Jika kalian tidak menolong dia, maksudnya dia di sini Nabi Muhammad. Ya, ini implementasinya, aplikasinya Nabi nyontohkan pada saat hijrah. Jika kalian tidak menolong Muhammad, kata Allah, faqad nasarahullah, maka Allah yang pasti akan menolong Nabi Muhammad. Ini jaminan dulu dari Allah. Seandainya pun Nabi itu nggak ada yang membela, nggak ada sahabat-sahabat, seandainya, maka Nabi tetap akan menang karena sudah dinyatakan bahwa Allah yang akan turun tangan membela Nabi. Berarti ini jamin. Baik. Id akhrajahu alladhina kafaru thaniyataini. Kata Allah, ingatlah ketika orang-orang kafir mengusir kalian, mengeluarkan kalian dari negeri kalian, sampai kalian berdua harus hijrah. Thaniyataini, sampai dua orang harus keluar dari Makkah, yaitu Nabi dan Sayyidina Abu. Kan Nabi hijrah bersama Sayyidina Abu Bakar. Masalah hijrahnya bapak-bapak lebih paham lah, banyak aja di mana-mana. Nabi keluar bersama Sayyidina Abu Bakar, yang menunggu rumah Sayyidina Ali. Ini Allah ceritakan dalam Al-Quran bahwa seandainya pun nggak ada yang menolong Nabi, maka Allah yang menolong Nabi. Allah kasih ingat, id akhrajahu alladhina kafaru, ketika orang-orang kafir mengeluarkannya Muhammad, dan yasnaini dua orang,
idhuma fil ghar, ketika keduanya berada di dalam gua. Maksudnya di dalam gua Tur, ya, di atas Jabal Tur. Yang pernah umrah, yang pernah haji pasti tahu Jabal Sur, yang di atasnya ada namanya gua Tur. Nabi kan bersembunyi di situ. Dalam tafsir Ibnu Katsir, Nabi bersembunyi di situ 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Malam, siang, malam, siang, malam, siang. Nabi 3 hari di situ. Nah, tetapi ingat, kalau dengar kata-kata gua, apalagi itu cerita di Mekah dan di Madinah, jangan dipikir kayak gua kita yang ada di Indonesia. Bapak-bapak mungkin pernah lihat gua di Indonesia kan, yang dalamnya bisa sampai, kalau di Arab itu gua itu kemudian nggak dalam kayak di kita di Indonesia. Jadi bapak-bapak jangan mikir Nabi sembunyi di gua nggak kelihatan. Ya jelas akan sembunyi di gua. Gua Tur itu tingginya semeter seperempat, 1,25. Kayak tingginya coba. 1, lebarnya perseginya kurang lebih 3,5 meter. Itu gua sudah dalam bahasa Arab sudah disebut gua itu. Jadi gua Tur termasuk mungkin yang pernah ke gua Hira. Jangan dipikir gua Hira yang Nabi dapat wahyu itu gede, enggak. Guanya kecil. Gua Tur itu tingginya semeter seperempat, lebarnya ini perseginya 3,2 meter, 3,5 meter lah kurang lebih. Besar ya lebarnya. Kayak kamar, masih gedean kamar kan? Gedean kamar kan? Nabi berdua di situ. Nabi berdua bersembunyi bersama Sayyidina Abu Bakar. Nabi berdua bersama Sayyidina Abu Bakar. Lalu di depan gua yang semeter setengah tadi, yang sering bapak-bapak dengar, laba-laba bikin sarang sehingga orang kafir kemudian gak masuk, cuma nengok aja. Kan gua yang cuma 3,5 meter, perlu masuk gak perlu yang apa supaya tahu di dalam? Cuma lihat dari luar bisa gak? Itu laba-laba sarangnya. Kalau gua kayak di Indonesia, coba bayangkan secara akal, kayak apa laba-laba bikin sarang kalau misalnya mulut guanya 3 meter gitu. Kayak gua di Indonesia. Tetapi gua di Arab itu tingginya semeter itu 1/4, makanya sarang laba-laba bisa bikin sarang karena mulut guanya ke orang-orang kafir nyari waktu Nabi hijrah itu, kemudian sampai ke Gua Sur itu melihat, cuma kemudian di depannya ada sarang laba-laba, nggak mau dihancur, cuma nengok ke dalam. Perhatikan cerita ini ya, nengok ke dalam. Lalu di dalam tafsir, perhatikan, di dalam tafsir Ibnu Katsir diceritakan bahwa wa an Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu anna Abu Bakr haddatsahu qala qultu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Anas bin Malik diceritakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Karena Sayyidina Abu Bakar malam itu ikut qultu lin Nabi, kata Sayyidina Abu Bakar, aku katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu fil ghar, saat kami ada di dalam gua Sur tadi. Bayangkan 3,5 meter bersembunyi di dalam situ berdua. Bisa nggak bayangin? Berarti hampir penuh. Orang kafir di depan ini cuma nggak masuk karena ada sarang laba-laba. Cuma mereka nengok. Perhatikan. Saat kami ada di gua, kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau anna ahaduhum nazara ila qadamaihi la absarana tahta qadamaihi. Jika orang kafir itu kemudian mau melihat ke bawah, pas waktu itu tuh la absarana tahta qadamaihi, pasti kelihatan kami dan Rasulullah di bawah kaki mereka. Paham maksudnya? Berarti enggak? Ini kan lebarnya gua ini 3,5 meter. Di depannya sarang laba Sayyidina Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar di bawah gua Sayyidina berdua bersembunyi, kemudian berdua berbaring bersembunyi. Lalu orang kafir itu berdua 3,5 meter pasti kelihatan. Tapi kenapa orang kafir gak melihat dengan Nabi? Karena mereka gak mau melihat ke bawah. Coba kata Sayyidina Abu Bakar mau nunduk melihat ke bawah, kayak itu pasti kelihatan kami ada di bawah.
Pasti geli. Padahal orang kafir ini dekatnya dengan gua, bahkan di depan gua, melihatnya dalam gua. Catat dulu ya. Nah, qala, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat Rasulullah mencontohkan, ya Abu Bakar, ma zannaka bisnainillahu thalisuha, wahai Abu Bakar, apa yang kau pikirkan kemudian kalau ada orang berdua yang ketiganya adalah Allah? Seakan-akan Nabi ngajarin ini, wahai Abu Bakar, biarpun buahnya kecil, kita di bawah sini, orang kafir sudah ada di depan gua, mereka menengok ke dalam gua. Kalau Allah gak menghendaki mereka ketemu dengan kita, biarpun mereka masuk gak akan ketemu. Tapi kalau Allah menghendaki mereka gak masuk pun, mereka kemudian bisa melihat. Cuman kehendak Allah adalah mereka tidak menemukan. Makanya Allah tidak berikan mereka untuk bisa memandang ke bawah. Mereka melihat ke atas terus. Makanya gak pernah ketemu dengan Nabi. Berarti ini bukti Nabi punya akidah yang sempurna, bahwa yang mendatangkan nikmat adalah Allah. Kalau kata Allah orang kafir melihat. Kata Allah juga, walaupun di depan gua orang kafir nggak akan melihat dengan Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sudah tahu. Tapi Nabi mengingatkan, ya Abu Bakar, mazannaka bithnaini Allah salisuha. Wahai Abu Bakar, bagaimana menurut pemahamanmu ada dua orang, Allah yang mengatur segala-galanya? Berarti ini akidah atau syariat? Artinya yang bikin kita susah senang itu bukan pekerjaan, yang bikin kita hidup kemudian susah senang itu bukan atasan, yang bikin kita sakit sehat itu bukan dokter. Sama yang bikin Nabi kelihatan gak kelihatan itu bukan buatnya kecil, bukan orang kafir yang kemudian gak masuk, tapi memang Allah tidak menghendaki. Orang kafirnya dekat dengan gua, tapi kehendak Allah lebih dekat, sehingga kehendak Allah lah yang akan terjadi. Sehingga apa? Anzalallahu sakinah, maka Allah turunkan ketenangan di hati Abu Bakar. Tenang Abu Bakar. Wa ayyadahu bijunudin lam tarawha, maka Allah lindungi, Allah jaga dengan tentara yang tak kelihatan. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullah hiya al-ulya. Allah jadikan kalimat orang kafir itu rendah, Allah jadikan kalimat Allah itu tinggi. Ibnu Abbas di dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan yang dimaksud kalimat orang kafir adalah syirik, yang dimaksud kalimat Allah adalah la ilaha. Kalau misalnya mustahil, kalau misalnya kita yang ada di dalam gua, lalu kita ngomong begini, pasti ketahuan dan orang guanya kayak gini, cuma ada sarang laba-laba doang di depannya, orang lewat juga pasti melihat, berarti namanya syirik. Ulang tadi, kalau nggak ada kawan saya nggak dapat kerjaan, kan kawan yang asing namanya sih. Lalu kalau kita yang sembunyi di gua situ, kita ngomong begini, pasti dah ketahuan, nggak bakal selamat, udah menurut orang guanya kecil begini, orang lewat juga pasti melihat, namanya sih. Berarti kalimatan ladzina kafaru, kalimatnya orang-orang kan, maka benar pasti akan susah, pasti akan kalah. Tapi kalau kalimatullah hiyal ulya, tapi kalau kalimat Allah pasti menang. Apa kalimat Allah? La ilaha. Apa tadi artinya la ilaha illallah? Tidak ada yang menjadikan nikmat kecuali, walaupun buahnya kecil, walaupun kemudian pasti kelihatan. Kalau Allah yang menghendaki kelihatan, jangankan orang lewat, orang kafir nengok ke dalam gua nggak melihat dengan Nabi. Ini sempurnanya akidah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi di awal Allah nyatakan pasti Allah tolong Nabi kita Muhammad. Tapi pertanyaannya kemudian, tahu Allah pasti nolong, apa Nabi diam di Mekah? Nabi pergi ke Madinah. Artinya ini adalah syariat. Nabi pakai syariat sembunyi di gua sur, padahal guanya nggak masuk akal. Cuman asal melaksanakan syariat aja, asal ada sebab aja, kemudian akidah jalan, maka pasti insya Allah kemudian selamat. Bahasa ringkasnya begini, apapun kesusahan saat ini, lakukan usaha semampunya, tapi akidah jaga, insya Allah pertolongan Allah pasti datang.
Ini kesimpulannya nih. Kan ayatnya tadi illa tansuruhu faqad nasarahullah, sekalipun gak ada manusia yang menolongnya maka yang akan menolong. Cuma syaratnya dua. Nabi kemudian melaksanakan syariat. Nabi ketika dikejar gak tampak potentik, orang kafir, kejar saya. Nabi bunyi ini ini sabab ini adalah mazhabnya Allah. Walaupun sebabnya gak masuk akal, tapi akidahnya jalan. Karena akidah dan syariat dua-duanya jalan. Walaupun gak ada manusia yang menolong, Allah yang akan turun tangan menolong. Paham gak? Ini kesimpulannya. Hijrah itu Nabi mengajarkan sempurnanya akidah dan sempurnanya syariat. Artinya kalaupun saat ini banyak persoalan dan lain sebagainya, penyakit, kesusahan hidup apa dan lain sebagainya, jangan diam, usaha, tapi jaga akidah. Yang repot kadang-kadang orang ada masalah, sakit, berobat ke dokter, akidahnya nggak dijaga. Bagaimana pertolongan Allah mau datang kalau akidahnya rusak? Ada orang kemudian usahanya nggak jalan, akidahnya jalan juga tidak benar. Karena nggak mungkin Allah datang ujuk-ujuk ngasih duit, nggak mungkin. Nabi mencontohkan sembunyi di Gua Hira, tapi apa kata Nabi? La tahzan innallaha ma'ana. Wahai Abu Bakar, jangan sedih, Allah bersama kita. Arti Allah bersama kita, Allah menghendaki gak kelihatan, gak akan lihat orang kafir dengan kita. Karena yang bisa menjadikan kita selamat hanya Allah. Yang bisa menjadikan kita kemudian gak selamat juga Allah. Bukan karena kecilnya gua, bukan karena kemudian pendeknya gua, tapi kehendak Allah. Ini namanya akidah. Tapi Nabi tetap sambung. Artinya akidah jalan, syariat. Inilah sebenar-benarnya iman. Cuma kita kadang-kadang ada yang usahanya kenceng, akidahnya sembarangan, kenceng usahanya, sehingga kemudian mungkin dunia berhasil tapi hati rusak. Ada orang yang kemudian akidahnya kenceng dan mau usaha juga salah. Dua-duanya jalan. Inilah kemudian dimaknai oleh musannif kesempurnaan syukur. Orang sakit kalau mau sembuh datang ke dokter, tapi ingat hakikatnya yang menyembuhkan Allah. Dokter cuma sebab. Begitu sembuh ingat dua hal ini, maka itu namanya syukur. Nah ini kemudian pelajarannya sambungannya dengan peristiwa hijrah. Maka mudah-mudahan yang panjang ini kemudian jadi ilmu yang manfaat. Ya. Sekali lagi ingat, tidak salah ambil buku, bikinkan kopi, tidak salah di mana dokter yang bagus, tidak salah di mana tukang urut yang bagus. Yang salah adalah kalau meyakini bahwa tukang urut itu bisa menyembuhkan. Datang ke tukang urut dengan membawa akidah yang benar sama artinya dengan datang kepada Allah. Kalau yang ngaji cuma minggu kemarin, minggu ini nggak ngaji, bisa nggak mau ke dokter lagi tuh, bisa nggak mau ke tukang urut lagi tuh. Kemudian, ya kan makanya saya bilang jangan hanya minggu kemarin sambung minggu ini, karena minggu tadi bab akidah, minggu ini bab syariat. Contohnya kisah Nabi hijrah. Paham? Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah, mudah-mudahan mulai malam hari ini kita hijrah. Hijrah, apa yang hijrah? Kita hijrah tempat, mungkin sudah semua hijrah. Kenapa? Gak ada yang orang asli sini. Ya kan? Semuanya sudah hijrah tempat, tinggal hijrah hati. Apa hijrah hati? Lepas bergantung dengan makhluk, mulai belajar kemudian bergantung dengan Allah. Ini hijrah yang sebenar-benarnya hijrah adalah melepaskan bergantungnya hati kepada makhluk, belajar mulai bergantung kepada Allah. Tapi makhluk adalah sebab, makhluk adalah mazhar. Kita kemudian sulit bisa bergantung kepada Allah, bahkan tidak bisa kalau masih hati bergantung kepada makhluk. Maka mulai malam hari ini belajar hijrah qalbi namanya, belajar hijrah hati. Mulai dari malam ini pindah daripada makhluk kepada Allah.
Allah. Itu juga namanya ikhwah. Semoga Allah beri taufik hidayah kita mengamalkannya. Semoga mudah diingatkan oleh Allah ketika mengalami kejadian dalam kehidupan sehari-harinya, dan mudah-mudahan Allah beri kita ikhlas, Allah beri kita istiqamah dalam taat menuntut ilmu dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah. Bitilka niyat al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعلنا ولا فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.